Oke guys, dari maraknya banyaknya mahasiswa, syarat kelulusan untuk sidang skripsi itu kan bisa pakai sidang maupun kita upload jurnal, yaitu minimal Sinta 4 ya, tapi ketentuan berbeda-beda setiap universitas. Halo, kenalin, aku Pangestu Nurul Afjain dengan NIM 2313300014. Di sini aku akan membawakan mengenai teknik penulisan jurnal ilmiah yang baik dan benar. Pertama-tama, kalian kalau ingin menggunakan syarat kelulusannya digantikan skripsi ini kan ada jurnal. Nah, kalian bisa nonton video ini ya. Baik, aku akan membawakan kisi-kisinya ini ya, tips dari aku. Baik, selanjutnya sebentar. Aku nggak terlalu hafal ya, jadi aku hanya beberapa yang aku jelaskan secara completed. Oke. Nah, pertama itu kita harus mengamati Tridharma perguruan tinggi. Jadi setiap universitas masing-masing di Indonesia, negeri maupun swasta, memiliki ketentuan masing-masing untuk jurnal ilmiah. Cara penguploadnya atau Sambit dan Sambit dan sebagai macamnya ya. Nah, pertama itu kalian harus mengetahui itu cara penulisan karya ilmiah benar-benar itu paling dasar banget untuk kalian teknik menulis jurnal ilmiah. Oke, selanjutnya itu ada desiminasi hasil temuan ilmiah kepada sivitas akademik. Jadi kayak kalian nih membuat jurnal, kan pasti kalian observasi kan, melakukan penelitian pada suatu kelompok atau suatu seseorang lembaga atau semacamnya yang kalian teliti, itu kalian harus observasi dulu nih. Habis itu hasil observasi kalian kalian ajukan ke akademik nih, kayak bagus gak nih kayak judul saya seperti ini untuk sidang skripsi saya digantikan dengan jurnal, atau stakeholders. Terus selanjutnya itu ada media komunikasi. Jadi ketika kalian menulis jurnal ilmiah itu kalian membutuhkan media komunikasi ilmiah. Contohnya seperti buku. Jadi kayak penguat referensi gitu dari penelitian kalian. Selanjutnya ada memulai menulis artikel atau jurnal ya, dari artikel dan jurnal. Tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Itu peribahasanya ya. Tapi tujuannya itu menyampaikan sesuatu yang kalian teliti atau kalian pikirkan. Jadi artikel itu banyak ya guys, bisa artikel opini, tapi ini kayak lebih ke artikel ilmiah, bukan artikel opini. Terus kayak fungsinya nih ya, aturan yang mengikat itu pedoman dan aturan penulisan. Terus yang kedua itu ada fungsi ilmiah, sosial, dan ekspresi kayak semuanya tuh yang aku sebutin tadi sebelumnya ya. Terus aspek kepenulisan tuh ada apa aja nih ya? Aspeknya tuh ada isi, bahasa, sama sajian. Ciri artikel ilmiah itu ada objektif, rasional, kritis, dan pembaru. Jadi setiap 5 tahun sekali itu pasti ada pembaru, atau bahkan setiap setahun sekali deh. Setiap setahun sekali itu dosen maupun mahasiswa itu pasti menulis karya ilmiah dan diupload ke media yang pengen kalian tuju gitu. Jadi minimal kayak setiap makalah kan punya minimal referensi kan, kebanyakan minimal referensi itu 5 tahun. Nah, selanjutnya ada proses penulisan kayak pra penulisan, terus ada penulisannya, terus pasca penulisannya tuh ya guys. Selanjutnya ada anatomi penulisan. Anatomi itu bagian ya, namanya anatomi itu bagian dari penulisan ini ya. Ada judul, ada nama penulis, ada abstrak. Abstrak itu kayak bagian dari pendahuluan dicampur pembahasan dan campur kesimpulan, jadikan abstrak. Seperti itu ya, itu kata Bu Umdah, kata dosen mata kuliah sosiologi dakwah. Selanjutnya ada kata kunci. Jadi kayak kata kunci, ini jurnalnya untuk jurnal kesehatan kah, atau jurnal ilmiah, atau filsafat dan agama, dan sebagainya ya. Nah, nanti aku sebutin tuh, di abstrak itu ada pendahuluan. Nah, terus ada landasan teori. Jadi kalian harus memiliki landasan teori yang dimana dijelasin di bagian pendahuluan. Selanjutnya itu ada metode. Kalian bisa menggunakan metode
kuantitatif ataupun kualitatif dalam jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Terus selanjutnya itu ada hasil pembahasan, kayak pembahasan tuh yang aku sebutin tadi tuh ya. Terus simpul dan saran, dan daftar pustaka. Daftar pustaka tuh kayak referensi yang kalian pakai untuk teori yang kalian sajikan dalam artikel atau jurnal ilmiah tersebut. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan kan, abstrak itu sifatnya abstrak itu dibikin dari pendahuluan, lalu pembahasan, lalu kesimpulan dijadiin di abstrak. Tapi ada beberapa tambahan lagi nih. Sifatnya itu ringkas dan padat kan. Jadi kayak dari awal dan akhir doang gitu. Dari awal, tengah dan akhir gitu. Kayak di dalamnya tuh ada membuat masalah. Ya, membuat masalah tuh kan bener kan, kayak pendahuluan tuh pasti ada latar belakangnya kan. Terus kedua tuh prosedur penelitian. Kayak prosedur penelitian tuh kayak ini bagus gak ya kalau misalkan aku pakai kata ini di prosedur itu. Terus selanjutnya itu ada ringkasan hasil penelitian. Aku bilang tuh kesimpulan di akhir abstrak tuh ya. Satu paragraf itu umumnya maksimal 200 kata. Jadi setiap paragraf itu 200 kata minimal. Minimal banget ya. Maksimum, maaf Sarah. Maksimumnya 200 kalimat. Terus selanjutnya tuh tidak ada singkatan. Jadi pakainya tuh benar-benar formal, nggak boleh pakai yang disingkat jadi YG, itu nggak boleh. Itu namanya typo, nggak wajib. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci itu kayak jurnal ilmiah. Dan selanjutnya ya, pasti kalian paham, pendahuluan itu sifatnya kayak rasional. Nah, terus kayak ada uraian permasalahan. Aku bilang latar belakang tuh. Kayak kenapa kamu mengambil teori misalkan komunikasi verbal sebagai komunikasi yang diajukan oleh seluruh dunia. Jadi komunikasi verbal dan komunikasi non verbal sangat penting untuk kesejahteraan anak-anak kebutuhan khusus. Misal. Nah, jadi kita harus pakai rasional. Kayak nyambung gak sih kayak komunikasi verbal itu bisa masuk ke dalam anak-anak kebutuhan khusus gitu. Kayak kan ada sebagian anak-anak kebutuhan khusus tuh yang semisal ya, kayak kurang di EQ-nya kan, kita kan pakai komunikasi verbal tuh ya, bukan yang kurang di pendengaran maupun kurang di tangan ya. Kalau tangan kayaknya masih bisa pakai komunikasi verbal deh. Kalau non verbal kan lebih kayak ke tunarungu gitu ya. Terus disertai dengan sumber acuan. Nah, pendahuluan itu butuh sumber ya, kayak referensi lah. Selanjutnya itu ada landasan teoritis atau empiris. Nah, berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Jadi konsep utamanya itu apa gitu ya. Selanjutnya ada metodologi, itu kayak metode yang digunakan kayak kuantitatif, kualitatif gitu ya. Nanti aku akan membahas di video selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan tuh kayak apa yang kalian dapat dari pendahuluan, pembahasan, dan lalu menjadi kesimpulan gitu guys. Kalian paham paling ya. Kalau nggak paham nanti kalian tanya aja DM di Instagram aku ya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, tadi kan udah ya, kesimpulan dan saran. Jadi setiap kalian menulis jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah, kalian wajib memberikan saran. Saran tuh penting banget, soalnya kayak ada kekurangan, dan biasanya tuh sebelum kita sambit ke Sinta maupun ke media yang lain itu pasti ada reviewers. Nah, reviewers itu menggunakan saran. Penting tuh saran ya guys. Contoh-contoh jurnal publikasi itu ada nasional dan internasional. Tergantung kalian mau uploadnya di mana tuh ya. Tapi rata-rata untuk syarat kelulusan itu biasanya di nasional ya. Minimal Sinta 4. Ya, semoga aja di universitas kalian tersedia cara mengupload jurnal ilmiah. Soalnya anak-anakku itu baru semester 4 ini diajarin cara mengupload jurnal. Keterlambatan, mungkin bukan keterlambatan, kitanya kayak kurang gercep gitu mencari informasi. Harusnya kita kan mahasiswa ya, mandiri gitu. Oke, see you next time di video selanjutnya. Bye bye.